god, I'm so gorgeous. Ah. Oke, saudara semua, kita ketemu lagi di vlog kita, di vlog beta punya vlog yang kedua. Seperti yang beta janjikan di vlog pertama, bahwa beta nanti akan memberikan syarat-syarat membuat visa MVV. Oke. Jadi hari ini saudara semua, sebelum beta memberikan informasi, tolong support beta punya channel saudara ya. Tolong sekali saudara, tolong di subscribe, di komen, dan di share, karena subscribe itu gratis ya guys, gratis. Mohon maaf ya, masih belepotan, harap maklum karena baru pemula. Ini banyak contekan di sini ya guys. Jadi oke, tidak usah berpanjang lebar dan banyak berkata-kata lagi. Mari kita mulai dengan yang pertama. Oke, yang pertama itu kalau teman-teman yang mungkin sudah tahu ya, visa itu ada dua ya, Schengen sama MVV. Nanti saya akan buat juga visa Schengen, tapi yang sekarang ini saya bahas visa MVV dulu ya guys. Nanti visa Schengen tayang setelah video ini. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya pacar mungkin orang Belanda, atau yang punya suami mungkin orang Belanda, atau siapa saja ya yang punya keluarga orang Belanda ya, itu bagaimana cara membuat visa MVV itu mungkin bisa lihat dari saya punya vlog ya. Mungkin beberapa teman-teman yang vlogger yang lain mungkin sudah buat ya video MVV ini, tapi beta coba membuat yang terbaru ya teman-teman. Ini yang pas banget bertepatan dengan corona ini ya, corona atau Carlota. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota atau siapapun ini ya yang membuat segalanya terbengkalai guys. Oke, jadi saudara semua, kalau dong mau tahu visa MVV, nanti mungkin search saja di Google MVV itu apa, karena saya tidak sempat search MVV apa, dia punya kepanjangan dan saya juga tidak hafal, dan saya juga tidak tulis contekan saya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman cari saja di Google MVV itu apa. Tapi secara keseluruhan MVV itu satu visa untuk teman-teman yang mau tinggal di Belanda selama lebih dari 90 hari ya. Kalau yang Schengen itu kan yang 90 hari, tapi kalau yang MVV ini yang untuk 5 tahun ya teman-teman, untuk yang mau tinggal imigrasi gitu ya, istilahnya yang mau imigrasi ke Belanda pakai visa MVV ini 5 tahun. Oke, jadi syarat yang pertama itu teman-teman, si visa MVV ini teman-teman harus lulus inburgering examen ya. Itu adalah salah satu tes integrasi dari bahasa Belanda dasar ya teman-teman, untuk nantinya kalau teman-teman lulus itu baru teman-teman bisa apply visa MVV. Tapi nanti saya juga akan buat syarat-syarat ikut inburgering examen juga di saya punya vlog. Nanti setelah vlog-vlog inilah ya, mungkin setelah Schengen saya akan buat tentang inburgering examen ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus lulus itu ya. Kalau misalnya tidak lulus ya berarti mesti tes lagi ya. Karena di situ ada tiga yang dites. Jadi kalau ada salah satu yang tidak lulus, berarti teman-teman nanti tes lagi ya. Nanti saya bahas di vlog yang selanjutnya. Dan yang kedua, ada beberapa persyaratan kalau teman-teman bisa search, itu nanti saya taruh di description. Dia punya websitenya, saya nanti taruh di description. Itu nanti di websitenya kedutaan Netherlands NU.nl. Di situ ada syarat-syarat bagaimana apply visa MVV gitu. Nanti ada satu formulir, nanti di Netherlands NU.nl itu ada dirujuk ke IND, atau IND itu bagian imigrasi dan naturalisasi service ya. Ini
atau yang bahasa Inggrisnya kerennya Immigration and Naturalization Service gitu. Di situ nanti ada formulir yang kita mesti download. Jadi ada formulir itu, kalau tidak salah ya, saya juga sebenarnya ini formulir ini yang download saya punya suami, karena kebetulan suami saya yang apply visa MVV saya. Jadi cuman beberapa poin saja yang dikirimkan ke saya, yang saya isi gitu ya. Jadi ada beberapa formulir yang dia cuman kirim ke saya, yang dia kirim ke Beta, terus Beta yang isi gitu ya. Jadi di situ formulirnya tuh panjang sekali, ada 43 halaman mungkin ya. Teman-teman atau saudara-saudara dong cek saja di description inbox, nanti ya saya taruh websitenya, nanti teman-teman dong cek saja di situ. Oke, jadi setelah isi formulir itu ya, ada yang pertama harus teman-teman punya pacar ya, karena FVV juga bisa untuk yang belum menikah ya, tapi mau sama living atau yang sama-sama mau tinggal sama-sama itu bisa juga ya. Jadi dia tidak terpaut untuk yang menikah saja. Itu kedua-duanya harus umur di atas 21 tahun ya. Jadi pasangan Anda dan Anda harus umur di atas 21 tahun. Kemudian itu ada beberapa persyaratan juga, gaji dari pasangan Anda atau cowok Anda atau suami Anda itu harus rata-rata, atau mungkin nanti ada di deskripsinya saya tulis juga ya, dia punya persyaratan gaji tuh ada juga linknya, nanti saya tulis. Tapi yang tadi saya catat, yang saya baca itu dia setiap bulannya itu suami Anda harus punya gaji 1.653 euro 60 sen sampai 1.785 euro 89 sen. Itu jadi nanti teman-teman punya suami atau punya cowok tuh harus punya penghasilan di atas itulah. Itu tapi minimalnya yang tadi yang saya sebutkan tadi, tapi lebih bagus ya agak sedikit di atas ya, supaya lebih gampang seperti itu. Kemudian setelah formulir-formulir yang sudah tadi Beta ada kasih nanti di description inbox tuh, formulirnya itu nanti ada kayak keterangan ya seperti biasa ya, formulirnya kayak nama pasangan Anda, lahir, tempat dia lahir, dia punya nationality atau apa, kewarganegaraan, kemudian nanti ada pasportnya, kemudian nanti mereka akan minta alamat rumah di Belanda sana, dan juga email dari pasangan Anda dan Anda gitu. Sekali lagi, karena yang mengisi formulir ini kebanyakan saya punya suami di Belanda ya, jadi dia tuh cuman hanya memberikan beberapa formulir, nanti ya saya lihat di email. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana bentuknya ya, seperti ini ya saudara, seperti ini. Kelihatan tidak ya saudara, kelihatan? Tidak terlihat ya guys ya. Oke, nanti kalau tidak terlihat nanti ya saya nanti akan edit lalu munculkan. Nah ini nanti, jadi ini saudara mohon maaf ya, ini saya punya suami punya tulisan tangan ya, jelek memang dia punya tulisan tangan, mohon maaf ya. Kalau saya tulisan tangan bagus ya, maaf saya sombong sedikit. Sombong amat. Oke, jadi di sini nanti ada ini yang dia kirim buat saya, itu kayak prosedur formulir untuk MVV, formulir for MVV Verlening ya. Itu nanti di situ ada nama saudara gitu ya, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian tinggal yang sekarang di mana. Misalnya kayak saya kan tinggalnya di Ambon, berarti tulis tinggal di Ambon. Kemudian alamat rumah saya di sini, bukan rumah saya pribadi ya, rumah orang tua saya ya. Jadi tulis juga alamat rumah. Kalau memang punya rumah pribadi ya berarti alamat pribadi saudara ya. Kalau saya karena tinggal dengan orang tua, jadi tulis alamat orang tua saya. Kemudian nanti ada kayak tanggal dimana nanti teman-teman mau berangkat. Misalnya di sini saya tulis tanggal 25 Mei 2020 saudara ya, tapi karena corona dan segala macam bandara sudah tutup, jadi akhirnya tercancel ya saudara. Aduh, saya sedih sekali kalau membahas soal MVV ini, karena saya sudah semangat tapi tercancel gara-gara corona ya.
Oke, seperti itu saja saudara. Nanti kurang lebihnya nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh formulirnya. Nanti di situ teman-teman isi seperti nomor paspor, tempat lahir yang umum-umum seperti itu. Kemudian nanti formulir yang untuk suami atau pacar teman-teman atau saudara yang di Belanda itu nanti mereka nanti isi ya sama seperti yang kita isi. Ada nama dia punya nama lengkap, kemudian dia punya nomor paspor, kemudian punya di mana dia lahir, dia punya kota kelahiran di mana, dia punya nationality-nya apa, dia punya alamatnya apa, semuanya itu nanti ada di formulir itu dan harus diisi. Kemudian nanti ada form juga yang yang nanti diminta apakah sudah menikah atau belum, itu juga ada formulirnya. Bagi yang sudah menikah nanti kan bisa lampirkan dia punya akte menikah ya, seperti yang saya punya, nanti dilampirkan akte menikahnya. Kemudian yang isi yang formulir yang diisi oleh kita perempuan ya, atau kita yang mau mengunjungi mereka atau kita yang mau stay di Belanda sana, itu yang pertama pastinya nanti ada formulir TBC. Formulir untuk tes TBC itu terserah teman-teman, bisa dilakukan di Indonesia saya tidak tahu ya, tapi rata-rata saya punya teman-teman yang sudah tinggal di sana, yang sudah tinggal di Belanda itu mereka membuat tes TBC-nya di Belanda. Jadi saya juga mengisi formulir tes TBC tapi nanti dites di Belanda. Jadi di situ saya isi, saya punya nama, saya punya tanggal lahir, paspor dan sebagainya. Nanti kalau memang ada dia punya soft copy, saya nanti taruh juga di tayangan video ini ya. Tapi kalau memang tidak ada, mohon maaf. Nanti bisa kalau mau tanya bisa nanti di DM saya punya Instagram saja atau komen di kolom komentar ya. Kemudian nanti ada juga isi asuransi ya, formulir asuransi, tapi di situ yang yang menyatakan bahwa suami atau pasangan teman-teman itu yang membayar asuransi teman-teman selama tinggal di Belanda. Karena kan kalau sampai di sana kan, kalau misalnya teman-teman belum kerja kan, yang menanggung asuransi dan segala macam itu suami atau pacar teman-teman semua ya. Kemudian kalau semuanya sudah lengkap ya, ada juga satu formulir ya, hanya itu ada bagian untuk suami atau pasangan teman-teman yang mengundang teman-teman, itu ada formulir kerja, tempat kerja ya, sama seperti kemarin itu kami memang cukup lama untuk apply MVV karena kami menunggu surat yang diisi, formulir spesial yang diisi dari tempat kerjanya suami itu lama sekali, itu hampir 2 minggu begitu kalau tidak salah ya, 2 minggu gitu, saya sudah lupa juga, itu benar-benar lama ya. Jadi yang membuat lama kita apply itu adalah formulir yang dispesialisasikan untuk tempat kerja suami. Jadi nanti di situ benar-benar suami atau pasangan Anda tidak mengisi formulir itu, yang mengisi adalah tempat kerja suami atau pacar teman-teman semua. Jadi betul-betul mereka yang isi, entah itu dia punya manajer atau siapapun itu, nanti mereka yang isi secara mereka yang isi aja gitu. Jadi tidak ada kita di situ pasangan dan suami gitu tidak punya peranan penting untuk mengisi itu formulir gitu. Jadi kalau misalnya dari semua data-data yang teman-teman sudah punya, tinggal di apply. Kalau maaf ya kalau agak belepotan dia punya strukturnya, nanti kalau kurang jelas nanti teman-teman tanya saja. Tapi yang jelas kemarin juga sempat saya lama bikin FVV itu karena tunggu surat ini teman-teman, akte kelahiran. Saya punya akte kelahiran. Ini kan karena saya lahir di tahun 88 ya teman-teman. Jadi itu akte kelahirannya sudah lama. Waktu itu saya pakai konsultan gitu, saya pakai konsultan dari saya punya anak, pembuatan akte kelahiran, akte nikah, itu semua saya pakai konsultan Pak Holis ya. Mungkin teman-teman yang sudah tinggal di Belanda, teman-teman yang sudah pernah FVV mungkin kenapa Holis ya, karena
saya juga dapat rekomendasi dari teman saya yang sudah tinggal di Belanda. Jadi saya pakai Pacholis itu untuk legalisasi ya teman-teman. Ini legalisasi ini ada 3 legalisasi. Yang pertama tuh hukum dan HAM, kemudian dari kedutaan sendiri dan Kementerian Luar Negeri. Jadi semua akte yang diterbitkan di Indonesia ya, kayak misalnya akte kelahiran teman-teman atau akte nikah ya, bagi yang sudah menikah itu semua harus dilegalisasinya teman-teman, dilegalisasi. Nah, jadi ini saya ini maaf. Nah, jadi ini saya punya semua dilegalisasi oleh Pacholis. Jadi saya bukannya apa ya, tapi karena waktu itu saya tinggal di Ambon dan saya juga malas bolak-balik Ambon Jakarta ya, dan tiket pesawat mahal ya pada tahun kemarin 2019 kan tiket pesawat sangat mahal. Karena corona ini murah ya, tapi tahun kemarin kan mahal ya teman-teman. Ambon Jakarta saya bisa sampai 3 juta, 2.500.000 bahkan 2.900.000. Jadi saya malas ke Jakarta, jadi saya pakai konsultan untuk membuat legalisasi. Pokoknya semua data seperti sertifikat, mohon maaf, akte kelahiran atau akte nikah semuanya harus dilegalisasi dari 3 lembaga yang tadi saya sebutkan itu baru apply. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya akte lahir yang tahun 88 itu kan yang model lama ya, itu harus segera diganti di catatan sipil. Karena di Ambon kemarin catatan sipil luar biasa lama, saya tunggu lama sekali teman-teman nih, mohon maaf, saya sampai hampir 1 bulan tunggu akte kelahiran cetakan baru ya teman-teman. Ini akte kelahiran cetakan baru, saya tunggu 1 bulan teman-teman. Jadi pencobaan sekali ya membuat ini barang ya di Ambon ya, lama sekali teman-teman, ya ampun. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman. Kalau misalnya semuanya sudah lengkap, teman-teman punya data-data dan pasangan atau suami dari teman-teman semua sudah lengkap, tinggal apply saja, langsung tinggal apply. Sekali lagi yang apply saya punya visa FVP adalah suami saya. Jadi dia tuh yang apply secara online. Jadi dia langsung berkomunikasi dengan IND ya pada saat proses aplikasi visa gitu. Dan ini juga tips ya teman-teman, kalau mau visa MVV itu cepat keluar ya atau cepat approve, itu mending di-apply oleh pasangan Anda yang tinggal di Belanda ya. Jadi itu lebih cepat dibandingkan kita apply di kedutaan Belanda di Jakarta. Saya pernah kemarin waktu beta ikut inburgering examen di kedutaan, itu pas ikut juga selesai tes itu pihak kedutaan juga konsuler di sana bilang lebih baik suami atau pasangan Anda itu membuat yang meng-apply visa MVV Anda daripada Anda yang membuat di kedutaan. Itu akan memakan waktu lama karena proses kita tunggu approve dari MVV ini juga itu sekitar 90 hari teman-teman, 3 bulan ya. Itu saya pas tahu 90 hari rasa-rasanya OMG lama sekali guys, saya lama sekali 90 hari 30 mohon maaf 3 bulan guys, itu lama sekali untuk tunggu-tunggu barang berdosa ini, ampun. Jadi seperti itu ya, kalau semua sudah lengkap langsung apply saja. Dan biaya terakhir ya, ini karena saya cantumkan biaya karena dari tahun sebelumnya itu biaya MVV sangat mahal. Jadi beruntung bagi kita ini yang baru MVV di tahun 2019 ini, itu biayanya sangat murah. Dah sombong amat. Tidak murah juga ya, itu mahal juga ya. Ya tapi lumayan lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Biaya pembuatan MVV yang kemarin saya suami bayar itu sekitar 174 euro ya. Itu pembuatan visa MVV itu 174 euro. Jadi nanti setelah teman-teman apply, nanti ada konfirmasi dari IND di email suami atau pasangan untuk konfirmasi bayar. Kalau sudah bayar nanti mereka
akan informasikan bahwa dokumen Anda sudah lengkap atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah bayar dan mereka tidak ada konfirmasi lain-lainnya, berarti dokumen Anda sudah lengkap. Kalau misalnya mereka ada konfirmasi di email, ada kekurangan apa, nanti pasti mereka email. Oke, jadi itu saja teman-teman visa MVV. Dan kemarin saya punya pembuatan MVV itu saya apply di tanggal 24 Februari 2020. Saya apply visa MVV-nya 24 Februari 2020 dan visa saya di approve tanggal 6 Maret 2020. Tapi saya di email approve-nya itu tanggal 10 Maret 2020. Jadi nanti ada notifikasi di email, nanti saya cantumkan di video ini ya, dia punya bentuknya. Jadi itu dia menyatakan bahwa Anda sudah visa MVV Anda di approve dan Anda bisa mengambil stiker MVV di kedutaan. Batas pengambilan stiker MVV itu 90 hari teman-teman atau saudara. Jadi sekitar 3 bulan dari tanggal visa. Jadi misalnya dari tanggal approve MVV-nya kemarin. Jadi saya kan punya tanggal approve MVV-nya itu kan 6 Maret 2020, berarti 3 bulan setelah itu, maksimalnya 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan tuh harus ambil stiker. Oke, sekarang selanjutnya pertanyaannya ya, ini sekarang sudah bulan apa ya? Bulan April, hampir sudah 1 bulan lebih ya, hampir mau masuk 2 bulan ini. Untungnya ya, karena coronavirus ya, sebenarnya tidak untung juga ada coronavirus ini ya, karena saya juga pengen cepat-cepat bertemu dengan suami saya ya, karena saya sudah 1 tahun 4 bulan saya tidak berjumpa dengan suami saya. Mohon maaf, saya curhat sedikit ya. Jadi akhirnya gara-gara coronavirus semua terbatalkan ya teman-teman. Cuman waktu suami saya telepon itu pada saat kedutaan dia tutup, saya lupa kedutaannya tutup bulan tanggal berapa, tapi Maret kemarin itu memang kedutaan Belanda di Jakarta memang sudah tutup ya. Jadi memang pada saat itu juga kami tidak bisa berangkat karena situasi kan tidak memungkinkan, dan juga itu baru-baru mulainya corona. Jadi kita mau berangkat juga agak-agak takut ya teman-teman, sehingga saya memutuskan untuk tidak berangkat. Dan saya mencoba menghubungi suami saya untuk tolong kontak di IND, bagaimana solusinya kalau memang kedutaannya sudah tutup, dan bagaimana ini kalau misalnya MVV expired, ini bagaimana kan kalau MVV expired berarti kita inburgering examen lagi teman-teman, dan itu mahal ya, bayar inburgering lagi mahal. Jadi saya pikir aduh ini bagaimana nih, saya juga kemarin cemas khawatir, tapi puji Tuhan lah ya dapat jawaban dari IND bahwa visanya di pending, maksudnya proses yang 3 bulannya itu sementara ini tidak dihitung. Jadi nanti dihitung setelah kedutaan itu buka dia punya layanan ya. Misalnya ini kemarin kedutaan mau buka tanggal 28 April besok, tapi tadi malam saya cek lagi di websitenya di Netherlands.nl itu dia sudah tidak cantumkan tanggal 28, dia sudah cantumkan future notice ya. Jadi mungkin nanti akan diberitahukan lagi ya kapan nanti kedutaan buka. Jadi masih dalam kondisi yang belum buka ya, dalam kondisi yang benar-benar tidak aman, sehingga kedutaan juga tidak bisa buka. So ya yang puji Tuhannya ya, saya punya MVV masih tetap berlaku sampai nanti kedutaan buka. Jadi nanti kalau misalnya kedutaan buka di bulan Juni, ya berarti terhitung MVV-nya dari bulan Juni teman-teman, bukan dari 6 Maret lagi gitu. Dan di situs itu juga mereka cantumkan bahwa visa MVV kita itu
di extend ya, diperpanjang sama IND itu 180 hari, jadi 6 bulan. Jadi puji Tuhannya saya masih aman ya, jadi saya tidak memikirkan lagi untuk Inbelkring examen lagi dan sebagainya. Jadi ya itu ya ada sesuatu yang baik di belakang ini semua gitu. Yang tidak enaknya ya, saya tidak bisa berangkat tanggal 25 Mei ya. Kemarin saya berencana tanggal 25 Mei saya berangkat dengan anak saya, tapi kita harus pending karena corona sampai ya mungkin saya extend sampai bulan Juli akhir saya lihat, atau Juni akhir atau Juli awal ya teman-teman. Saya doakan semoga corona ini cepat berlalu ya teman-teman, karena ini juga sungguh-sungguh tidak enak ya bagi teman-teman yang punya pacar atau pasangan atau suami ya yang LDR seperti ini. Saya LDR sudah cukup lama ya, sudah hampir 4 tahun saya pernikahan LDR, dan ini sangat ini benar-benar menyiksa ya, apalagi 1 tahun 4 bulan saya belum bertemu dengan suami saya. Mohon maaf saya curhat, belum bertemu dengan suami gitu ya, dan anak saya juga belum bertemu dengan ayahnya sama dalam 1 tahun 4 bulan ini, karena suami saya kemarin itu tidak sempat cuti ya, dan karena awalnya kita mau berangkat ke Belanda tahun ini, jadi kami pikir ya daripada suami saya pulang mending tidak usah persiapkan segala sesuatu saja di sana untuk kami berangkat gitu. Namun apa boleh buat, ini sudah terjadi corona, akhirnya kita pending. Tapi ya itu saja teman-teman yang mungkin saya jelaskan. Mohon maaf video ini agak panjang, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak mungkin bisa DM di Instagram saya. Instagram saya ada di description ya, di description. Anda bisa DM pertanyaan apa saja yang mungkin belum dimengerti oleh teman-teman semua ya dari penjelasan saya yang super ribet ini. Oke, it's okay, dan terima kasih teman-teman. Tunggu saya punya vlog-vlog di vlog selanjutnya. Thank you, bye, I love you.